Pemirsa, setelah heboh dengan berita penculikan artis sinetron bernama Zaskia, banyak warga masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang siapa Zaskia. Maklum di dunia sinetron, nama Zaskia terhitung pendatang baru yang belum terdengar gaungnya. Zaskia, satu dari dua korban penculikan dan penyekapan yang menghebohkan itu, adalah pemain sinetron Cinta SMU yang saat ini tayang di salah satu stasiun televisi. Yang mengherankan saat dia diberitakan diculik hari Kamis tanggal 8 November. Pemirsa, sejumlah artis sedang hamil ketika bulan Ramadan datang tahun ini. Tetapi walau hamil, beberapa di antaranya mengaku tetap bersikeras menjalankan ibadah puasa. Bulan puasa seringkali dianggap sebagai bulan yang serba menyulitkan bagi ibu-ibu hamil. Kondisi janin dalam rahim yang belum sepenuhnya dapat dideteksi membuat mereka selalu merasa was-was untuk berpuasa. Sejumlah artis yang kebetulan hamil di saat bulan Ramadan bercerita tentang cara mereka melakoni ibadah puasa kali ini. Tahun lalu saya hamil juga, kehamilan kemarin menyebabkan saya puasanya full 1 bulan karena tidak mens ya. Kalau sejauh ini kehamilan kedua, saya juga tidak mengalami rewel. Jadi tidak muntah, tidak pusing, tidak ini, tidak itu. Jadi bisa puasa juga, insya Allah bisa sampai selesai, jadi 1 bulan lagi. Kalau dokter mungkin dengan berat badan aku yang kurang, mungkin dia sendiri pasti menyarankan untuk tidak berpuasa. Tapi aku juga sadar diri banget kalau puasa terus mau dikasih makan apa yang kecil ini, yang janin di dalam perut ini, karena aku bukan orang yang makan banyak gitu, yang makan gila, yang orang hamil biasanya makannya banyak gitu, aku enggak. Lagi enggak, soalnya kan kandungannya masih muda banget, masih jalan 2 bulan. Jadi lagi butuh-butuhnya protein sama mineral gitu loh. Justru kalau nggak ada asupan makanan, kasihan janinnya. Sebagai ibu rumah tangga, mereka juga berkewajiban menyiapkan makan sahur dan berbuka puasa bagi suami dan keluarga. Dapatkah tugas tersebut mereka jalani sementara kondisi mereka sedang berbadan dua? Kebetulan saya menikah dengan Gilang, di mana Gilang itu sudah besar, dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Dan Gilang itu menyiapkan makanan buat keluarganya, bukan saya yang nyiapin makanan. Tanya istrinya mau makan apa, anaknya makanannya masih lengkap atau tidak, itu Gilang. Aku ikut sahur. Soalnya kalau nggak ikut sahur kayaknya nggak bulan puasa banget gitu loh. Jadi aku ikut sahur, nemenin Indra sahur. Kayak gitu jadi ada nuansa puasanya. Karena kan ngangenin puasa, cuma akunya nggak bisa puasa. Pemirsa, berikut ini berita duka dari kehidupan selebriti yang berhasil dihimpun tim redaksi Cek dari Cek. Pemirsa, Jumat kemarin sekitar pukul 8 pagi, Ibunda Adi Adrian personel Kala Project, Susiana Kisda Amir Rahmat binti Basir Datuk Bungsu meninggal dunia dalam usia 71 tahun akibat komplikasi penyakit gula, asma dan jantung. Kepergian almarhumah untuk selama-lamanya itu menurut Adi sama sekali tidak meninggalkan isyarat apapun. Bahkan Adi menambahkan, sejak almarhumah dirawat di Rumah Sakit Mitra Jatinegara, Jakarta Timur selama 1 minggu, kondisi kesehatan almarhumah memang sudah menunjukkan penurunan yang drastis hingga menjelang kematiannya almarhumah sempat koma. Jadi hari Minggu itu terakhir saya ngobrol. Jadi hari Minggu itu yang masih bisa ngobrol lah gitu. Karena hari Seninnya malamnya beliau sudah koma. Penyakitnya memang agak udah komplikasi gitu. Jadi nafasnya pun udah dibantu. Ada gula, ada asma, ada jantung, ada. Jadi kalau mama saya dari dulu bilang dia juga bersyukur bahwa dia bisa hidup selama ini karena menurut logikanya beliau gitu ya, dengan segala penyakit itu dia mestinya paling umurnya 50 tahun lah dia bilang gitu. Jadi beliau bilang ya ini
udah bersyukur banget gitu, Tuhan sayang sama beliau. Kepergian almarhumah yang dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan seusai sholat Jumat kemarin bagi Adi Adrian tentu meninggalkan banyak kenangan. Lalu kenangan apa yang selalu Adi ingat dari almarhumah selama hidup? Beliau benar-benar mendukung keputusan saya di musik. Jadi waktu saya ada pilihan, saya meninggalkan kuliah saya. Waktu itu saya kuliah di UI, ya. Nah itu Fakultas Hukum, ya. Dan saya bilang saya mau keluar dan saya mau di profesional di musik. Beliau support, dan itu ya sekarang saya jadi begitu karena support. Kalau beliau waktu itu nggak support, mama saya ya saya mungkin akan kelarin hukum dan sarjana hukum. Beda, pasti beda. Pemirsa, berikut kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun tim redaksi Cek dan Dicek. Pemirsa, setelah heboh dengan berita penculikan artis sinetron bernama Zaskia, banyak warga masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang siapa Zaskia. Maklum, di dunia sinetron nama Zaskia terhitung pendatang baru yang belum terdengar gaungnya. Zaskia, satu dari dua korban penculikan dan penyekapan yang menghebohkan itu, adalah pemain sinetron Cinta SMU yang saat ini tayang di salah satu stasiun televisi. Yang mengherankan, saat dia diberitakan diculik hari Kamis tanggal 8 November dan disekap oleh penculiknya hingga tanggal 12 November lalu, Zaskia masih hadir di lokasi syuting dan terlibat syuting sinetron tersebut pada tanggal 9 November. Dalam sinetron Cinta SMU, Zaskia dikontrak untuk porsi peran pembantu. Dia berperan sebagai Farida. Lawan mainnya antara lain Nabila. Sinetron seri panjang tersebut disutradarai oleh Petrus Haryadi. Tidak kurang Gop Santani, produser sinetron tersebut, memberi kesaksian mengenai kehadiran Zaskia di lokasi syuting menunaikan kewajibannya pada tanggal 9 November lalu. Itu yang menyebabkan kru, teman main serta produsernya keheranan ketika berita penculikannya ramai diberitakan oleh seluruh media. Berikut penuturan produser sinetron Cinta SMU, Gop Santani. Kita sendiri kaget karena sebelumnya kita tidak pernah tahu menahu. Kita malah baca di koran dan dengar dari cek-recek yang ingin ketemu atau mau ambil clipping, jadi kita pun kaget dan dengar seluruh beritanya itu kita melalui koran. Kita nggak tahu ya masalahnya apa, tapi agak sedikit aneh sampai bisa disekap begitu untuk beberapa hari. Tapi juga lebih aneh lagi bahwa yang saya baca di koran juga diizinkan ke syuting, diantar ke tempat syuting supaya syuting tidak terganggu. Zaskia sendiri ketika dikonfirmasi tidak membantah fakta tersebut. Awalnya mereka mereka bilang bisa, terus aku jalan kan akhirnya syuting, tapi dikawal sama mereka juga gitu. Berapa yang kawal? Ada 2 orang, tapi di lokasi aku syuting ada 2 orang. Belakangan kisah penculikan Zaskia dan kakaknya Tasya mengandung kontroversi. Selain Zaskia tetap dapat menjalankan tugas di lokasi syuting, juga ada informasi mengenai orang tuanya yang kabarnya telah membuat pernyataan menjaminkan Zaskia kepada pihak penculiknya. Anak ini kan di rumah, di hotel tersebut tidak diambil oleh orang tuanya. Hanya orang tuanya melalui pengacara membuat sepucuk surat bahwa akan membayarkan anaknya titip aja di situ. Tidak mungkin diinapkan di lobi hotel. Namun pernyataan pihak Andre itu pun dibantah pula oleh Zaskia. Aku nggak ngerasa jadi jaminan dong, lagi pula orang tua nggak mungkin gitu jadiin aku jaminan itu nggak. Ya, saya bicara sama Abu Bakar tadi lewat teleponnya. Dia bilang bahwa saya tanya sama dia, apa betul itu orang tua yang suruh bikin pernyataan itu? Dia bilang enggak. Tapi waktu itu suasananya dia ditekan juga sama Andre CS untuk membuat suatu pernyataan bahwa anak-anak ini dititipkan di situ. Format surat itu dari mereka. Nah, yang harus dibikin seperti begini poin-poin seperti itu, saya juga nggak begitu baca suratnya. Nah, itu format suratnya dari mereka. Dia tinggal tanda tangan. Saat Zaskia dan Tasya menggelar konferensi pers Kamis petang, ia hanya didampingi pengacaranya. Sedangkan ibu maupun ayahnya tidak hadir dalam acara itu. Kemana orang tua Zaskia? Di luar kota. Untuk saat ini gitu loh, mama di luar kota, kecuali ada di samping aku, mungkin aku bisa ngomong gitu.
nggak mungkin dong mama senang-senang gitu. Mama mungkin ada satu kerjaan yang benar-benar harus dia kerjain gitu. Enggak pengakuannya ke kalian, ke anak-anaknya ini mama lagi di luar Nggak kota. sempat ngobrol sejauh itu juga. Aku mungkin kan rooming kan teleponnya, jadi pada aku mama cuman atau papa cuman ngomong gimana kabar kamu, baik, ya udah jangan lupa makan ya besok puasa, udah gitu aja.